وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jamaah salat maghrib dan isya Masjid Ad-Du'a yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah kembali dalam kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan tafsir ayat-ayat hukum atau tafsir ayatul ahkam. Setelah alhamdulillah kita juga diberikan kemudahan oleh Allah menjalankan kewajiban salat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan melalui majlis ini Allah memberikan ilmu yang manfaat untuk kita semua, menjelaskan kepada kita hal-hal yang tidak kita ketahui, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam surat Al-Maidah. Pada pertemuan yang lalu pembahasan kita adalah pembahasan ayat kelima dari surat Al-Maidah yang secara global membahas dua masalah. Yang pertama adalah mengenai kehalalan sembelihan yang dilakukan oleh ahlul kitab. Ahlul kitab artinya para pengikut agama yang diturunkan kepada mereka kitab suci. Dalam hal ini yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah para pengikut agama Yahudi dan Nasrani. Ya, maka berdasarkan ayat itu, ayat 5 dari surat Al-Maidah, bahwa sembelihan mereka itu adalah sembelihan yang halal. Ya. Memang ada perbedaan mengenai makna ahlul kitab ini. Menurut umumnya para ulama bahwa ahlul kitab itu adalah semua pengikut Yahudi dan Nasrani. Ya, meskipun mereka telah merubah isi kandungan dari kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada mereka, ya, sebagaimana itu sendiri ditegaskan di dalam Al-Quran. Dan meskipun orang Yahudi juga, sebagaimana penegasan Al-Quran, juga menyembah Uzair yang dianggap anak Allah, sebagaimana orang Nasrani menyembah Nabi Isa yang dianggap juga sebagai anak Allah. Itu pun ditegaskan atau dinyatakan secara tegas di dalam Al-Quran. Meskipun itu semua, tetap Al-Quran menyatakan mereka ahlul kitab yang sembelihannya halal untuk dimakan. Menurut madhab Syafi'i, madhab yang kedua, ahlul kitab yang halal sembelihannya hanyalah ahlul kitab yang murni. Yang murni itu artinya memang orang tersebut merupakan keturunan asli dari para pengikut Yahudi dan Nasrani sebelum ada penyelewengan, sebelum ada perubahan kandungan Taurat dan Injil, sebelum mereka menyembah kepada selain Allah. Ya. Adapun orang-orang yang kemudian mengikuti keyakinan itu setelah terjadinya penyelewengan, maksudnya masuk Yahudi atau masuk Nasrani, setelah adanya penyelewengan, maka menurut mazhab Syafi'i itu tidak termasuk dari orang-orang yang halal sembelihannya. Jadi dalam hal ini memang mazhab Syafi'i lebih ketat, ya, lebih mempersempit makna dari ahlul kitab untuk dalam hal, sekali lagi, penyembelihannya. Tapi kalau penyebutan ahlul kitab ya tetap ahlul kitab, ya, seperti itu. Kemudian pembahasan kedua yang kemarin sudah kita sampaikan juga adalah berkaitan dengan kehalalan menikahi perempuan-perempuan ahlul kitab bagi muslim laki-laki. Jadi ini ada pengecualian dari keharaman menikahi yang beda agama.
Ya, konsep dasarnya orang Islam itu tidak boleh menikah dengan yang berkeyakinan berbeda. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ya 221 ditegaskan wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian perempuan menikahi laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Begitu juga dalam ayat yang sama larangan terhadap laki-laki muslim menikahi perempuan musyrikah, ya. Tetapi kemudian dikecualikan dalam ayat Al-Maidah ini, ya, bahwa ahlul kitab yang perempuan boleh dinikahi oleh muslim yang laki-laki, ya. Tapi tidak sebaliknya, ya, muslim perempuan tidak boleh menikahi ahlul kitab yang laki-laki, ya, gitu. Nah, ahlul kitab di dalam masalah kehalalan pernikahan ini juga sama masalahnya atau sama definisinya dengan ahlul kitab dalam masalah sembelihan tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i diketatkan, dipersempit, bahwa yang boleh dinikahi itu hanya perempuan ahlul kitab yang murni, yang memang sejak nenek moyangnya sudah memeluk ahlul kitab sebelum ada penyelewengan, ya. Nah, itulah kurang lebih secara singkat pembahasan pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan membahas ayat berikutnya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6 ini pembahasannya cukup berbeda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dari ayat 1 sampai ayat 5 Al-Maidah itu kurang lebih, kalau kita ambil secara global, tema utamanya adalah tentang kehalalan dan keharaman makanan. Ya, kemarin sudah diawali dengan ayat pertama hewan-hewan yang halal dimakan, diantaranya hewan ternak dan lain sebagainya, dan juga yang haram dimakan. Kemudian ayat yang ketiga menyebutkan tentang hewan ternak atau yang halal dimakan itu harus memenuhi syarat-syarat penyembelihan yang benar. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hewan buruan, ya, dan terakhir dibahas tentang sembelihan ahlul kitab, ya, ditambah dengan pembahasan menikahi ahlul kitab. Pada ayat ke-6 yang akan kita bahas malam hari ini, pembahasan kita akan masuk dalam ranah ibadah yang merupakan salah satu pokok pembahasan ibadah, yaitu berkaitan dengan bersuci. Ya, bersuci dibahas di dalam ayat ini secara global, mencakup tiga jenis cara bersuci. Yang pertama adalah berwudu, yang kemudian kedua adalah mandi wajib, yang ketiga adalah tayamum, ya. Nah, tiga cara bersuci itulah yang memang dibahas di dalam pembahasan fikih toharoh. Ya, toharoh sendiri yang artinya bersuci adalah tata cara atau pembahasan bagaimana cara seorang muslim menghilangkan hadas dan najis. Menghilangkan hadas dan najis. Hadas itu keadaan di dalam tubuh seseorang atau dalam diri seseorang, ya, yang menghalangi sholat. Ya, kalau najis bukan keadaan, tapi sebuah benda yang menempel pada seorang yang menghalangi keabsahan sholat. Jadi hadas dan najis itu punya kesamaan dan punya perbedaan. Kesamaannya sama-sama menghalangi sholat, ya. Perbedaannya, hadas itu sifatnya abstrak, tidak terlihat, ya, karena dia hanya keadaan saja. Jadi kalau ada orang misalnya batal wudhu, ya keadaannya itu hadas, dari ujung rambut sampai kakinya, ya, hadas, sehingga kalau dia sholat tidak sah, ya. Tapi kalau najis adalah sesuatu yang konkret, yang ada wujudnya, bisa dia bentuknya bau yang bisa tercium, atau fisik yang bisa terlihat, atau ada warnanya, ya, seperti itu. Nah, dua hal inilah yang dibahas di dalam toharoh, ya.
Nah, untuk pembahasan pertama tentang hadas, cara menghilangkannya adalah dengan 3 sarana atau dengan 3 cara yang tadi disebutkan, yang juga diisyaratkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah wudu, yang kedua mandi wajib, yang ketiga adalah tayamum. Ya, wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, karena hadas itu dibagi jadi 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil yang bisa dihilangkan dengan wudu. Yang kedua, mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Ya. Yang ketiga, tayamum adalah menghilangkan hadas kecil sekaligus hadas besar, tapi dalam keadaan tidak ada air. Seperti yang nanti akan disebutkan di dalam ayat di sini, fa illam tajidu ma'an. Kalau kalian tidak dapat air, baru bertayamum. Ya. Nah, itulah yang akan dibahas dalam ayat ini secara global. Saya tidak akan membahas itu secara mendetail karena pembahasan itu sangat panjang dan hanya dibahas dalam kitab-kitab fikih. Pembahasan saya akan hanya terfokus sesuai dengan pembahasan yang ada di dalam ayat Al-Quran ini. Adapun detail dari semua pembahasan itu tentu dibahas dalam kitab-kitab fikih, ya, dan bukan ini kajiannya. Jadi kajian kita hanya terfokus pada ayat-ayat saja yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah tentang wudu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan masalah wudu itu. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza qumtum ilas sholati," jika kalian akan melaksanakan sholat, "faghsilu wujuhakum," maka cucilah, basuhlah wajah kalian, "wa aydiyakum ilal marafiqi," dan tangan-tangan kalian sampai siku, "wamsahu biru'usikum," usaplah kepala kalian, "wa arjulakum ilal ka'bain," dan kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Itulah potongan ayat yang membahas tentang wudhu, hanya sampai di situ saja. Selanjutnya ada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Baik, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, "idza qumtum ilas sholati," jika kalian qumtum ini artinya mendirikan, ya. Qumtum mendirikan. Kalimat qumtum atau kata qumtum ini berasal dari kata qoma yang artinya berdiri, ya, berdiri. Nah, menggunakan bentuk kata yang dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il madhi, kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau. Ya. Qumtum artinya telah melakukan atau telah berdiri. Tapi kalimatnya di sini, idza qumtum, jika kalian telah berdiri, ilas sholati, kepada sholat, ya, faghsilu, maka cucilah, basuhlah wajah. Nah, kalau kita memahami secara tekstual begini, ya, telah melaksanakan artinya wudhu itu dilaksanakannya setelah sholat. Nah, itu kan tidak mungkin, ya. Kalau secara teks atau kita kajian kata-katanya, karena kalimat lampau, ya, past tense lah kalau dalam bahasa Inggris, itu kan yang lalu, ya, yang lalu. Berarti kalau kalian telah sholat, cuci wajah. Nah, gitu kira-kira maknanya. Tetapi di sini justru ada rahasia keindahan Al-Quran. Ya, salah satu bentuk keindahan Al-Quran atau yang biasa dibahas dalam ilmu balaghah. Balaghah itu keindahan susunan bahasa Arab. Kalau kata atau fiil, kata kerja lampau itu disebutkan untuk menunjukkan masa depan, ya, itu artinya adalah benar-benar akan terjadi, ya, benar-benar akan terlaksana, atau kadang-kadang sudah terlaksana. Seperti itu. Jadi kalimat idza qumtum ilas sholah, kalau kamu benar-benar mau sholat, gitu. Sebenarnya sholat itu sudah ada di hadapan kita. Kita sudah akan melaksanakan sholat, ya. Jadi justru maknanya di situ penekanan. Kalau kamu mau sholat, ya, gitu. Kamu mau sholat, benar-benar mau sholat, baru laksanakanlah berwudu, ya. Baru maka cucilah wajah. Kalimatnya cucilah wajah, bukan kalimat berwudulah, tidak. Bukan kalimat berwudu. Kalimat wudu sendiri di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan. Kalimat wudu, ya, atau kata wudu itu hanya disebutkan istilah tersebut di dalam hadis Nabi.
Ya, di dalam Al-Qur'an ini hanya menyebutkan tata caranya. Cuci wajah, tangan, kepala dan kaki, itu saja gitu. Nah, semua proses itu disebut dengan wudu, itu disebutkan di dalam hadis Nabi. Wudu sendiri dalam bahasa Arab berasal dari kata wadha'ah. Wadha'ah artinya adalah az-zuhur, yang tampak, yang bersih, yang bersinar. Itu dari kata wadha'ah, yang sesuatu yang memiliki cahaya. Maka orang yang berwudu itu salah satu janji dari Rasulullah SAW yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berwudu adalah bersinar nanti wajahnya, badannya pada hari kiamat. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati ya'tuna ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat wajah dan tangan mereka itu ghurran muhajjalin, bersinar-sinar, ya, mengeluarkan cahaya, min atharil wudu, karena wudunya, ya, karena bekas wudunya. Jadi orang yang menjaga wudu, insya Allah nanti pada hari kiamat, di mana Allah akan memberikan kegelapan pada banyak dari manusia yang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, orang yang menjaga wudu maka akan bersinar-sinar wajahnya dan memiliki penerangan secara tersendiri. Maka itu pentingnya kita juga dalam menjaga wudu. Nah, kembali lagi ke sini di dalam ayat ini, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau sholat, ya, maka cucilah wajah, atau maka wudulah, mau sholat, ya. Nah, orang yang mau sholat ini ada dua kemungkinan, kan? Ada yang dia mau sholat itu memang sudah wudu, ada yang memang belum wudu, ada yang batal, ada yang sudah suci. Kita misalnya mau sholat nanti, ya, sholat isya nanti, kita kan mau sholat, ya, ini kan masuk berarti perintah dari sini, wahai orang yang beriman, kalian semua beriman, idza qumtum ila sholat, kalau kamu mau sholat, nanti kan mau sholat apa nanti? Isya, ya, faghsilu, cucilah wajah. Nah, apakah maksudnya kita mau sholat itu adalah kita yang memang mau sholat, ataukah hanya sekedar orang yang sudah batal saja, ya, lalu mau sholat baru berwudu? Nah, di sini para ulama, para ahli tafsir memang berbeda pendapat, berbeda pemahaman dalam ayat ini. Ada yang mengatakan pokoknya orang kalau mau sholat ya wudu, mau batal mau enggak wudu, begitu. Itu ada pemahaman demikian. Karena kalimatnya umum, kan, kalau kamu mau sholat, bukan kalau kamu batal lalu mau sholat, bukan begitu kan kalimatnya. Tapi kalimat cuman kalau kamu mau sholat ya wudu. Dan itulah yang memang dahulu sering dilakukan, atau kebiasaan Nabi memang seperti itu. Nabi di awal-awal Islam, di awal-awal penurunan perintah wudu ini dan pelaksanaan sholat, beliau memang kebiasaannya itu setiap mau sholat ya wudu, baik batal atau tidak. Kalau batal ya memang kewajiban orang yang batal itu wudu sebelum sholat, ya. Beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, la yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat seorang di antara kalian jika dia batal sampai dia wudu. Jadi harus wudu dulu supaya sholatnya diterima, ya. Di dalam hadis lain, la sholata liman la wudu'alah, tidak ada sholat, tidak sah sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Itu juga ada hadisnya demikian, ya. Maka kalau tidak punya wudu ya memang dia perlu untuk mau sholat, maka dia perlu wudu. Tapi kalau dia sudah punya wudu lalu mau sholat, apakah wajib? Kalau dulu Nabi selalu berwudu, tapi hal tersebut bukan menjadi kewajiban, hanya saja memang beliau selalu melakukan itu, ya. Kalau beliau mau sholat wudu sampai pada akhirnya di dalam sebuah riwayat pada peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah, terlihat Nabi itu ketika di Mekah itu beliau sholat satu hari itu sholat tapi nggak wudu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, ya. Pokoknya satu harian itu sholat 5 waktu, tapi beliau wudunya cuma sekali. Dan hal itu diperhatikan oleh Sayyiduna Umar. Lalu Sayyiduna Umar berkata, ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang tidak biasa. Betul, kata Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah sudah faham, ya, dari pertanyaan Umar itu tentang apa wudunya beliau itu. Ya betul, dan saya sengaja melakukan ini.
ya. Dan itu kata para ulama untuk menunjukkan memang bahwa kalau orang yang punya wudu ya nggak wajib wudu lagi kalau mau sholat, tapi kalau mau dia wudu ya bagus, dapat pahala tambahan. Yang istilahnya para ulama, orang yang seperti ini disebut dengan tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ya, memperbaharui wudu itu adalah sebuah fadilah, ya, sebuah keutamaan. Jadi kalau kita mau wudu silakan, lebih bagus. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, jadi kembali lagi ke dalam ayat ini. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau sholat, ya, kalau kalian mau sholat, ya, baik yang punya wudu maka lebih afdol dia wudu, ya, lebih afdol atau lebih utama dia wudu. Kalau dia nggak punya wudu, ya wudunya wajib supaya wudunya itu diterima. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, tata cara wudu. Disebutkan 4 hal di dalam ayat ini. Yang pertama Allah berfirman, faghsilu wujuhakum. Faghsilu. Faghsilu kalau kita terjemahkan cucilah. Dari kata ghuslu. Ghuslu itu mencuci atau membasuh, ya. Nah, di dalam bahasa Arab kata ghuslu, ya, kata ghuslu yang satu akar kata dengan faghsilu tadi itu memiliki makna khusus. Faghsilu atau yang kalau kita artikan basuhlah atau cucilah, itu adalah proses menyiramkan air kepada sesuatu. Jadi ada mengalirkan air pada sesuatu, itu namanya ghuslu, ya, namanya bahasa kita mencuci atau membasuh, ya, mencuci atau membasuh. Makanya dalam bahasa Arab al-ghuslu lughatan as-sailan. As-sailan itu artinya mengalir. Nah, dari sini maka para ulama sepakat bahwa kalau orang mau wudu, maka untuk bagian wajah itu sifat airnya harus sesuatu yang mengalir. Harus sesuatu yang mengalir, karena Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam ayat ini memilih kata ghuslu tadi itu. Dan tentu pemilihan kata itu punya makna yang tujuan yang ingin dituju, yaitu bahwa kalau kita mau berwudu menyiramkan air ke wajah itu tidak sekedar ada kelembaban atau basah-basah nempel di wajah. Ternyata bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan harus ada air yang mengalir. Bagaimana cara mengalir terserah. Mengalir itu jangan dipahami harus pakai keran, enggak. Ya, mengalir itu bisa kita ngambil ciduk, kita tuang begini, itu kan mengalir juga. Ya, bahkan kata para ulama, kalau ada seorang meletakkan titik air di keningnya, lalu air itu mengalir, titik air kan sifatnya mengalir karena ada titiknya kan. Ada gini, bukan sekedar basah-basah saja. Ya, kalau basah saja kita ambil air di tangan, kita usap begini, ini basah-basah saja. Kalau basah saja nggak ngalir ini. Ya, tapi kalau ada titik air, misalnya ada hujan kena kening kita, di kening, nanti dia otomatis kalau memang ada titiknya dia akan turun. Nah, itu sifat mengalir. Jadi titik air saja kalau memang rata di bagian wajah kita itu sudah dikatakan mengalir, meskipun secara kenyataan mungkin titik itu nggak ngalir. Jadi tik udah berhenti di situ aja. Ya, tapi itu dikatakan sebagai mengalir karena apa? Punya potensi mengalir. Karena yang namanya titik air itu dia akan secara hukum air, ya, dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah kan kalau dia bisa mengalir lagi seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita wudu hadirin, kita harus menghindari penggunaan air yang tidak mengalir. Contoh, kita ngambil air, ini masih terjadi sebagian kita karena ya itulah pentingnya kita ngaji begini. Kalau nggak ngaji nggak tahu kita. Ya, ada orang wudu ngambil dari keran, ya, taruh di kedua telapak tangan, lalu dibuang airnya, ya, dibuang begini, baru diusapkan di wajah, ya, itu dalam makna ghuslu tidak tercapai. Makna ghuslunya atau membasuh atau mencucinya itu tidak tercapai. Ya, kalau airnya dibuang lalu diletakkan sisa air yang di telapak tangan di wajah, itu bukan mencuci, bukan membasuh. Tapi apa bahasa kalau kita, Pak? Mengusap, ngelap. Nah, itu. Ngusap dan ngelap itu nanti ada perintahnya khusus pada perintah yang ketiga berkaitan dengan kepala. Kepala itu bahasa Qur'annya famsa'u, usaplah. Gitu. Jadi wajah, tangan itu cuci, begitu juga kaki. Tapi kalau kepala usap.
Gitu. Maka ini kita harus hati-hati. Pertama, ya, kalau wudu jangan dibuang. Ya, wudu justru airnya itulah yang kita letakkan di wajah supaya dia mengalir. Ya. Kemudian kadang-kadang ada kesalahan juga sebagian kita ketika dia misalnya berwudu dalam cuaca yang sangat dingin, ya, atau dia dalam keadaan sakit, lalu dia ngambil kain handuk dibasahi air, ya, udah basah, diperes. Ya, lalu ditempel-tempel begini. Nah, itu juga tidak masuk dalam makna ghuslu, bukan mencuci, bukan membasuh. Itu namanya ngusap, ngelap. Ya, itu nggak boleh. Loh, kalau sakit gimana jadinya, Ustadz? Ya, sakit juga tetap harus dibasuh, harus dicuci. Nggak ada keringanan di situ. Terus bagaimana kalau misalnya dia terbaring nggak bisa bergerak? Sekarang zaman sudah modern, sudah sangat mudah. Kita cukup beli semprotan air itu, banyak yang jual di mana-mana, ya, wadah air begitu, semprotan, kita isi air bersih, ya, kita atur ujung keluar airnya itu supaya seperti cipratan-cipratan, lalu yang mau wudhu itu suruh menjam saja, lalu kita semprot, ya, jadi ada titik-titik air mencakup semua wajahnya, maka itu artinya sudah tercapai makna ghuslu atau mencuci atau membasuh. Ya, jadi jangan pakai dilap-lap lagi. Termasuk sekarang ini banyak yang sakit di opnam mau sholat tapi tayamum. Ya, tayamumnya di mana? Di tembok. Lah, tembok rumah sakit emang ada debunya. Ya, kan ada, ini kan banyak debu. Ya, kalau gitu nggak usah di tembok, di udara aja kita begini. Boleh nggak kita begini? Nggak boleh. Ya, nanti ada pembahasan yang akan kita bahas. Ya, jadi debunya harus ada debu yang nyata di tangan kita. Kita tempel begini, ada debunya, kelihatan. Ya, baru kita bertayamum gitu. Ya, jadi itu bisa kita pakai. Sekarang jamaah haji Indonesia, ya, juga ada yang cerdik lah, ya, pintar. Ketika musim haji kan padat, ya, kadang-kadang batal, mau wudhu lagi kan keluarnya susah sekali, ya, bawa semprotan itu, ya, semprotan itu, tinggal dia pergi minggir ke tempat minum air itu, kan situ agak basah, jadi kita nggak mengganggu orang. Kalau kita wudhunya di karpet kan takut basah-basah, ya, minggir sebentar di tempat yang ini, semprot, nah sudah, orang lain kaget juga, pinter juga orang Indonesia, emang pinter. Ya, begitu, itu kita diberikan teknik, ya, yang bisa kita pakai. Jadi intinya adalah harus air yang mengalir. Kembali lagi kepada ayat, faghsilu, usaplah, basuhlah, artinya airnya mengalir. Ya, wujuhakum, wajah kalian. Wujuh itu bentuk jamak dari wajhun, artinya wajah. Apa itu wajah? Dalam bahasa Arab, al-wajhu ma yaqa'u fihil muwajahah, yaitu sesuatu yang terjadi padanya penghadap-hadapan, pewajah-wajahan. Maksudnya apa? Adalah kalau kita berhadap-hadapan dengan orang lain, yang tampak dari kepala kita, itulah yang namanya wajah. Yang tampak dari kepala kita, itulah yang namanya wajah. Itulah muwajah, berhadap-hadapan atau berwajah-wajahan. Kalau kita mau tes, kita berdiri di depan cermin seperti kita ngobrol, misalnya 1 meter di depan cermin, coba kita lihat wajah lurus begini, maka sesuatu yang terlihat dari kita itulah yang disebut dengan wajah. Lalu para ulama lebih memberikan definisi yang lebih detail, yang lebih pas, karena kadang-kadang orang kan cara melihatnya agak beda-beda, ya, mungkin nanti terjadi salah tafsir, salah pendefinisian. Maka para ulama mengatakan yang namanya wajah itu adalah batas di mana tempat biasa tumbuh rambut. Nah, ini kan tumbuh rambut di sini, yang biasa kalimatnya, yang umum. Karena kadang-kadang ada orang yang rambutnya tidak tumbuh secara umum, ya, ada yang tumbuh dari tengah-tengah. Nah, berarti kan wajahnya bukan dari tengah-tengah sini dia, ya, profesor ini kan. Ada orang yang tumbuhnya itu saking mungkin punya hormonnya luar biasa, tumbuhnya sampai keningnya ke sini. Ada begitu, Pak. Ya, sampai ke sini keluar rambutnya. Tapi itu kan tidak umum. Sekarang yang umum nih, seperti kita ini saya contohkan, nih batas ini. Inilah batas awal daripada wajah bagian atas ini, tempat tumbuhnya rambut. Yang rambut ke sini itu masuk kepala nanti. Itu bahasanya kepala, sisa dari wajah itu kepala ini, ya, sisanya itu kepala, ini tempat tumbuhnya rambut, yang nanti ada proses ketiga dari wudhu. Kalau di bawah
ya yang kelihatan apa? Ini ujung dagu, ya, bainal lihyain, antara dua rahang, ya, tempat tumbuhnya jenggot. Ya ini jadi ini wajah di sini. Jadi kalau di bawah ini, di bawah dagu ini bukan wajah lagi secara definisi fikih. Ya, ini secara definisi fikih. Yang di bawah ini, di bawah dagu ini sudah masuk kategori leher. Ya, masuk kategori leher. Jadi wajah itu antara dagu sampai dengan ini, ya. Nah, maka di sini juga hadirin, ya, kalau kita bicara agak sedikit keluar, ya, bicara tentang aurat, ya. Perempuan muslimah itu, ya, menurut pendapat lah, sebagian pendapat, dan ini pendapat yang kuat juga, bahwa aurat muslimah itu ada seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, gitu kan? Dan itulah juga yang dilakukan di dalam sholat, wajah dan telapak tangan. Nah, di sini maka kita harus hati-hati. Ada banyak di antara muslimah yang kalau tidak hati-hati, tidak mengerti batasan wajah, akhirnya dia menggunakan mukena penutup aurat dalam sholat itu dengan cara yang kadang-kadang kurang tepat. Ya, banyak mukena-mukena sekarang itu nempelnya di bawah sini. Sebagaimana ya jilbab-jilbab umum muslimah Indonesia kan di sini naroknya. Ya, sebenarnya bawah di sini, bawah apa? Dagu ini bukan wajah. Tadi apa ini bawah dagu? Leher. Leher itu bagian wajah, berarti aurat ini, aurat. Ya, tapi oke lah kalau di luar sholat kita masih agak tolerannya agak tinggi lah. Ya, ini meskipun aurat terbuka, kita istighfar, kita minta ampun pada Allah. Kalau nggak bisa hilang lah, kita wudhu juga dosanya hilang. Ini dosa-dosa kecil terbuka sedikit. Ya, tapi kalau sholat, nah ini kita harus lebih perhatikan. Ya, maka kalau kita lebih utama hadirin, nanti kaum muslimah itu kalau bisa mukenanya taruh sini. Kalau bisa juga jilbabnya juga di sini. Itu lebih afdal, lebih hati-hati, ya, lebih sempurna. Taruhnya di sini, ya, gini, taruh ini, ya, juga diikat yang benar supaya tidak tampak daripada auratnya tersebut. Nah, kembali lagi ke definisi wajah. Secara vertikal antara tumbuh rambut sampai dengan ujung dagu, jenggot di sini. Kalau secara mendatar yaitu antara telinga dengan telinga, ya. Adapun ini apa namanya? Ini kita jambang, ya. Jambang ini tidak masuk, tapi di belakang jambang, ini belakang jambang kan ada terbuka sedikit nih, Pak, ya. Ada nggak ada rambut sedikit di sini. Ini ada khilaf di antara para ulama, ini masuk nggak dari wajah, ya. Kalau telinga tidak masuk wajah, ya, telinga tidak masuk wajah menurut umumnya ulama. Ada ulama yang mengatakan telinga itu wajah. Dalam mazhab Hanafi telinga ini wajah, makanya kalau kita ngacak kan kelihatan telinga kita. Jadi menurut Hanafi ini wajah, tapi menurut umumnya ulama enggak. Maka kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau mereka wudhu itu telinganya itu wajib kena kalau diusap ketika membasuh wajah. Jadi kalau mazhab Hanafi itu ngambil air gini, kupingnya harus kena langsung. Jadi kupingnya itu dicucinya itu bersama dengan wajah. Kalau dalam mazhab Hanafi, ya. Kalau ada yang mengusap telinga dengan kepala itu ada mazhab Hambali, ya, ada sebagian muslim di Indonesia mengusap kepala, seret, belakang, depan, langsung telinga, ada kan? Itu mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali, karena apa? Dianggap ini bagian dari kepala yang dicuci bersama dengan rambut tanpa mengambil air yang baru, ya. Ini pembahasan fikih, tidak perlu saya sampaikan, tapi ini kaitannya dengan masalah wajah, ya. Jadi wajah itu dalam mazhab umumnya ulama ini tidak masuk telinga ini, ya. Jadi sampai di sini. Jadi kalau kita ambil garis, kita terlihat ini, bapak-bapak lihat, ya. Ini dari atas gini samping sini, lihat. Nah, ini apa nih? Ini bahasan kita ini ujung jambang, ya. Ini kan pelipis, ya, jadi pelipis ini masuk, ya. Nah, sini jambang ini nggak masuk, berarti jambang sampai sini, lalu masuk ke tulang apa namanya rahang bawah, muter sampai sini dan muter lagi ke atas. Nah, kita bisa lihat jambang ini, jambang laki-laki dan perempuan ada jambang di atas ini. Kadang-kadang ada perempuan yang bagian rambut di sini jambang atas ini dibuat panjang, ya, dibuat panjang gini kan, ya. Nah, karena dibuat panjang ada kan muncul, maka dia itu bagian dari wajah, itu bagian dari wajah karena dia masuk di sini kan, di luar batas wajah.
Maka kalau dia wudu, nanti sebagaimana kan kita bahas juga dalam laki-laki yang punya jenggot ya, ini juga harus dibasuh ini kalau dia memeliharanya. Jadi kalau wudu jangan ditarik ke belakang, kadang-kadang ada yang narik dulu ke belakang begini ya, baru dia wudu, diusap seperti ini, sementara buntutnya ini nggak kena air ya, ini kurang tepat ya. Jadi itu harus hati-hati ya. Jadi ini jambang atas ini masuk dari wajah. Jadi kalau dia memanjangkan rambutnya harus dicuci semua itu, seperti laki-laki yang punya jenggot, yang jenggotnya tebal, nanti akan kita bahas gitu. Nah inilah batas dari wajah, itulah yang harus kita cuci semua bagiannya, apapun yang ada di permukaan wajah, apapun ya. Kalau misalnya ada orang punya hidung dua, ya dua-duanya kalau dia posisinya di wajah dicuci. Tapi kalau hidungnya orang itu ternyata nempelnya di lengan, nggak usah dicuci ini hidungnya, karena posisinya dia di lengan, bukan di wajah. Kira-kira apapun yang ada di wajah maka dia harus dicuci seperti itu. Inilah rahimakumullah ya, pembahasan kita pertama. Ini memang sehari-hari kita lakukan tentu, dan kita harus ngerti ini. Memang pembahasan fikih yang paling penting itu adalah wudu sholat, itu harus sepanjang tahun kita ulang-ulang terus supaya benar-benar lengket ya. Kalau puasa setahun sekali, zakat setahun sekali, haji setahun, seumur hidup sekali ya. Tapi kalau sholat toharoh itu sepatutnya dalam kita harus punya ustadz yang kita ngaji terus itu, kalau kita nggak hafal ya. Tapi kalau kita sudah sekali belajar hafal ya nggak ada masalah. Tapi kita biasanya orang awam begini hadir majelis ya, kita harus terus itu ulang-ulang terus supaya tidak terjadi kesalahan dalam ibadah pokok kita. Baik, rahimakumullah, karena waktu isya telah datang, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.